Kehilangan volume ini seperti apa? Misalnya kita terlihat adanya kantong mata ataupun garis senyum yang dalam, pipi yang turun, pipi yang sagging. Nah, itu Halo sahabat Sechan, hari ini saya mau bahas tentang rahasia awet muda. Ikuti terus video ini ya. Kembali lagi bersama saya Dr. Christian dari Jevon Institute dan Jevon Aesthetic Clinic. Menjadi tua itu pasti, namun terlihat tua itu pilihan. Karena setiap orang pastilah menjadi tua, karena itu adalah proses alamiah dari tubuh kita. Ada dua faktor yang menyebabkan penuaan berjalan lebih cepat. Yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Internal antara lain stres yang berlebihan yang bisa disebabkan karena pekerjaan kita ataupun olahraga yang berlebih. Eksternal bisa disebabkan karena radiasi sinar UV atau polusi ataupun penggunaan skincare yang salah. Tanda-tanda penuaan berdasarkan usia dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, di early 30. Di early 30 biasanya pasien akan mulai terlihat pori-porinya yang mulai membesar, mulai timbul flek-flek hitam di bagian wajah dan kulit yang kering. Di usia 30 sampai ke 40 tahun, biasanya mulai terlihat garis-garis di area sekitaran mata, di antara alis, ataupun mulai terlihat kantong mata. Nah, di usia yang ke-40 tahun ke atas, jika tanda-tanda penuaan ini tidak dirawat sejak dini, maka akan menjadi lebih parah. Biasanya yang akan timbul adalah misalnya garis kerutan yang akan lebih dalam di area sekitaran alis, ataupun tanda-tanda penuaan di samping alis yang akan terlihat lebih statis, atau sering disebut dengan crossfit sign, ataupun kantong mata yang akan terlihat lebih dalam, garis senyum yang akan terlihat lebih dalam, bahkan kulit wajah di area bagian sekitaran jowl akan terlihat seperti sagging. Tentunya akan disesuaikan dengan apa masalah tanda-tanda penuaan yang akan dihadapi. Jika itu berhubungan dengan tekstur, misalnya kerut-kerutan halus, pori-pori yang membesar, ataupun kulit yang kering, penyuntikan skin booster adalah solusi yang terbaik. Nah, jika berhubungan dengan masalah otot, misalnya kerutan yang dinamis, ataupun kerutan yang statis, itu bisa dilakukan penyuntikan botulinum toxin injection. Nah, jika berhubungan dengan volume loss atau kehilangan volume ini seperti apa? Misalnya kita terlihat adanya kantong mata ataupun garis senyum yang dalam, pipi yang turun, pipi yang sagging. Nah, itu diperlakukan pergantian volume dengan menyuntikan suntikan filler. Ada 2 jenis filler yang biasanya kita gunakan di Jevon. Yang pertama adalah hyaluronic acid base filler. Dan yang kedua adalah non-hyaluronic acid base filler, atau di dalamnya biasanya PDLA ataupun calcium base. Tentunya perawatan ini sangat aman untuk dilakukan karena sudah terregistrasi Kementerian Kesehatan semua bahannya. Dan yang paling terpenting, sebagai customer yang bijak, kita harus memilih klinik mana yang sudah terregistrasi dan praktisinya sudah tersertifikasi dan menggunakan teknik yang tepat untuk keamanan kita.
Untuk perawatan botox dan filler juga skin booster tentunya bisa langsung terlihat hasilnya. Namun untuk perawatan botox sendiri hasil yang maksimal adalah 1 minggu dari perawatan. Sedangkan perawatan filler bisa langsung seketika terlihat setelah kelar perawatan. Dan perawatan skin booster terlihat kurang lebih 1-2 minggu setelah perawatan. Penting sekali untuk melakukan perawatan secara berkala, karena proses penuaan terjadi setiap hari. Penyuntikan botox yang paling terbaik adalah 4-6 bulan sekali, sedangkan filler bisa dilakukan 6 bulan sampai dengan 1 tahun sekali. Skin booster bisa diulang sebulan sekali selama 3 kali penyuntikan, setelah itu diulang 6 bulan sekali. Yang penting harus dihindari setelah kelar perawatan ini adalah menghindari olahraga yang terlalu berlebihan sehingga bisa menyebabkan infeksi pasca dari proses penyuntikan botox, filler, ataupun skin booster. Juga jangan melakukan pemijatan yang berlebih di area bagian penyuntikan. Dan yang paling terpenting dalam 48 jam, please stay in contact with the doctor. Yang paling terbaik dilakukan setelah perawatan botox, filler, ataupun skin booster, mengoleskan krim yang mengandung anti-inflamasi non-steroid seperti yang mengandung niacinamide dan Centanella asiatica. Kenapa harus dioleskan? Agar supaya memberikan rasa nyaman pasca dari penyuntikan. Sebenarnya tidak diperlukan suatu persiapan yang khusus, namun jika Anda mengkonsumsi obat pengencer darah, atau suplemen omega 3 ataupun vitamin E, alangkah baiknya menghentikan itu 1 atau 2 hari sebelum tindakan. Pada dasarnya bisa dilakukan untuk semua jenis kulit yang sehat, tentunya yang bebas dari infeksi. Biasanya proses perawatan ini memerlukan waktu kurang lebih 45 menit sampai 60 menit saja. Kenapa? Biasanya di 30 menit awal itu akan dilakukan pembersihan dan pengolesan krim anestesi untuk membuat pasien merasa lebih nyaman. Setelah itu proses penyuntikannya biasanya berjalan sangat cepat, kurang lebih 5 menit sampai 15 menit untuk botox, dan filler dan skin booster itu berlangsung sekitaran 30 menitan. Biasanya yang terjadi setelah injeksi filler ataupun botox ataupun skin booster, biasanya terjadi titik-titik injeksinya ada kemerahan atau ada kebiruan atau sering kita sebut dengan lebam. Namun itu adalah hal yang biasa. Nah, yang harus diperhatikan adalah pasca injeksi filler, jika ada satu titik yang berwarna biru yang berubah menjadi kehitaman, itu pentinglah untuk kita berkonsultasi dengan dokter lebih lanjut. Itulah penjelasan singkat saya mengenai rahasia awet muda. Ikuti terus channel YouTube Sechan Indonesia. Subscribe dan bunyikan loncengnya agar kita mendapatkan update terkini tentang informasi kesehatan dan kecantikan. Saya Dr. Christian dari Jevon Institute dan Jevon Aesthetic Clinic. Terima kasih, sampai jumpa. Ini kita akan melakukan Jevon Ultra Nose untuk membantu memperbaiki supaya kelihatan jauh lebih bagus. Nanti ada di area bagian atas dan di area bagian kolom.